Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Ketua DKM Hizbut Baitur Rahim Ustaz Ramdhani serta jajaran pengurusnya, pejabat, Pak RW, dan tokoh masyarakat serta jemaah sekalian. Alhamdulillah, disyukur atas nikmat sehat dan sempat nikmat kita mau menjalankan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala doa dan permohonan kita diijabah oleh Allah. Semoga yang hadir di pagi hari ini keluarganya diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan kirim salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan kemauan oleh Allah untuk banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu urgensi keikhlasan dalam beramal. Dirasa penting, kenapa? Karena amal yang tidak ikhlas itu tidak bakalan diterima oleh Allah. Jadi syarat diterimanya amal itu ikhlas, bukan karena bagus gerakannya atau banyak juga, tapi kalau tidak ikhlas tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu bersih, murni, tidak tercampur dengan kotoran, yang disebut dengan ikhlas. Maksudnya apa? Saat kita beramal, niatnya harus murni karena Allah, bukan karena niat yang lain. Nah, kalau kita beramal kemudian niatnya bukan karena Allah, niatnya pengen dipuji-puji, niatnya pengen dilihat sama orang lain, ingin mendapatkan penghargaan, ini berarti gak ikhlas, karena niatnya bukan karena Allah. Para jemaah sekalian, makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di kitab Arba'in Nawawi itu ada tentang niat. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya karena harta yang ingin dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ya karena itu. Artinya sehebat apapun atau sebaik apapun amalan, tapi kalau niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka nggak jadi apa-apa. Makanya di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Abu Layth As-Samarqand, Imam Abu Layth As-Samarqand
Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yaqdi min khalqihi fa kullu ummatin jasiyah. Dalam kitab itu disebutkan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu akan dihadapkan dengan makhluk, atau makhluk itu akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'awwalu may yud'a bihi rajulun qad jama'al Qur'an. Yang pertama yang dihadapkan itu orang yang pandai Al-Qur'an. Mungkin hafal, mungkin juga menguasai isinya. Yang kedua, warajulun qutila fi sabilillah. Yang kedua adalah orang yang mati di jalan Allah, mungkin ikut perang, jihad. Kemudian yang ketiga, warajulun katsirul mal. Yang ketiga ada orang yang hartanya banyak, kemudian dia mentasarrufkan hartanya, maksudnya dia menyedekahkan hartanya. Kemudian yang pertama ini tadi, orang yang banyak membaca Quran, menghafal Quran, memahami Al-Quran. Dengan apa kau ditanya oleh Allah? Kenapa kau baca Al-Quran? Ya pokoknya saya baca Quran karena Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kamu belajar Al-Quran, kamu baca Quran, kamu mempelajari Al-Quran, ternyata niatnya bukan karena aku, tapi niatnya pengen disebut ahli Al-Quran. Ya pengen disebut ahli Al-Quran, pengen disebut qari, dia pengen disebut orang yang pandai Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa motif kamu jihad sehingga kamu mati dalam jihad? Ya karena Allah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian kata Allah, oh kamu jihad bukan karena aku, tapi kamu jihad karena pengen dianggap sebagai pahlawan. Kemudian ada orang yang hartanya banyak, kemudian dia banyak sedekah. Karena apa kamu sedekah? Karena ya Allah. Bohong, kamu sedekah karena pengen dianggap orang yang dermawan. Nah ini para jemaah sekalian, jadi sehebat apapun, sepositif apapun amalan kita, kalau niatnya gak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu akan tertolak. Maka menjadi penting bagi kita ikhlas dalam beramal. Para jemaah sekalian, di bab awal ini ada hadis Nabi yang mengatakan niatul mukmin khairu min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal. Nah ini jadi pertanyaan besar. Loh kok niat lebih bagus dari amalan? Satu alasannya, amalan apapun kalau nggak diniatin ya nggak bakalan jadi apa-apa. Puasa nggak ada niat nggak jadi apa-apa, nggak ada pahalanya. Makanya nawaitu shoma qadim harus niat itu rukun. Sholat ya harus ada niat. Rukun pertama sholat itu ya niat. Itu makanya niatul mu'min khairu min amali. Nah maksudnya min amali itu maksudnya gimana? Niat walaupun baru niat saja, kalau niat itu niat baik itu udah jadi pahala. Tapi kalau misalnya beramal tapi tidak diniatin atau niatnya tidak karena Allah, maka tidak jadi amal. Itu makanya istilahnya niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, karena baru niat saja sudah mendapatkan pahala.
gitu. Ini saya buktiin lagi dengan hadis yang lain. Yukta bil abdi yawmal qiyamah wa ma'ahu minal hasanati amsalul jibal. Nanti di hari kiamat ada orang yang kebaikannya itu banyak sekali sampai diumpamakan seperti gunung. Ya, jadi kebaikannya itu banyak sekali sampai diumpamakan sebanyak atau sebesar gunung kebaikannya. Fayunadi munadi maka lahu ala fulan mudlamatun falyajak falyakhudha fayajibu unasun fayakhuduna min hasanati hatta la yabqa lahu min al-hasanati syai'un wa yabqa al-'abdu hayyan. Ini ada orang yang kebaikannya itu banyak sekali, dia menghadap Allah punya kebaikan banyak. Maksud kebaikan banyak itu waktu masih hidup di dunianya baca Quran, mengaji terus, sedekah terus, pokoknya banyaklah kebaikannya. Nah, tapi di sisi yang lain Allah bilang, yang lain pernah nggak dizolimi sama orang ini? Ada. Saya pernah dizolimi orang itu. Ternyata bukan satu, banyak. Akhirnya kebaikannya itu habis, tidak tersisa sedikit pun. Di sini ada wayam qol abdu hayran. Ini heran kita itu biasanya heran itu dari bahasa Arab hayran, sampai dia itu heran kebaikannya kok habis gitu, padahal kebaikannya banyak, maka diibaratkan seperti gunung besar banyak gitu. Tapi nggak tersisa. Fayaqulullahu rabbahu inna laka 'abdi kanzun lam taqlu 'alaihi malaikati wa la ahadan min khalqi. Kata Allah ini, wahai hambaku, aku punya simpanan kebaikan milikmu yang aku tidak kasih tahu kepada malaikat dan satu makhluk pun tidak tahu. Ya, jadi orang itu kebaikannya udah habis semua karena ada yang menuntut gitu. Ini masalahnya gini Pak, sholatnya rajin tapi suka kata-katain orang, itu masalah itu. Jadi orang yang dikata-katain kan nggak tahu ya, tapi nanti dia nuntut. Tuh dosanya ghibah begitu. Ngajinya rajin tapi kalau ngomong nyakitin orang. Nah, itu masalah. Ya. Oke, jadi kebaikan sebanyak apapun akan habis karena dituntut itu. Tapi kata Allah, aku punya sifat kebaikan milik yang malaikat aja gak tahu. Ya malaikat aja gak tahu. Satu makhluk pun aku gak kasih tahu. Terus orangnya itu jawab gini, mau ya Rob, apa itu kebaikanku yang mau simpan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, niyatukal lati kunta tanwi minal khairi katabtuha laka sab'ina dhi'fan. Yaitu niat baikmu. Kalau niat itu malaikat belum tahu. Ya maksudnya niat baik itu malaikat itu belum tahu. Jadi niat baik itu hanya Allah yang tahu. Jadi saya disuruhkan niat baik itu pahalanya satu itu masih dalam ininya Allah, belum bocor ke malaikat. Ada orang kebaikannya habis semua karena Pak Bluetooth, tapi udah lunas tapi ngepas banget. Kata Allah, kamu punya kebaikan yang malaikat saja tidak tahu. Apa itu ya Allah? Yaitu niat baik. Dulu kamu punya niat baik, belum sempat dilaksanakan, tapi kamu sudah mati misalnya. Ternyata niat baik itu punya nilai, Pak. Punya nilai. Tapi niat baik yang benar-benar kuat mau diamalkan, jangan cuma niat baiknya doang.
saya pengen ini, itu bukan niat baik, itu membohong. Allah juga tahu. Niat baik itu niat yang kita pengen benar-benar mau melaksanakan kebaikan itu, tapi karena satu dan lain hal akhirnya tidak terlaksana. Saya pengen punya ini apa tuh, tempat buat anak yatim dan duafa misalnya. Kalau saya punya rezeki nanti pengen punya tempat buat yatim dan duafa, biar saya urus, biar makan gratis semua gitu, biar sampai pendidikannya dibiayain semua. Punya niat baik buat begitu, tapi nggak terlaksana Pak, nggak terlaksana karena niatnya sebelum corona tuh ya, setelah corona usahanya bangkrut semua, jadi nggak jadi sampai mati dia nggak terlaksana. Nah itu niat baik begitu tuh nilainya luar biasa, luar biasa nilainya. Jadi Allah itu menghargai niat baik seorang seorang mukmin. Jadi sampai kebaikannya habis sekalipun ternyata dia masuk surga dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu gara-gara dia punya niat baik. Oke, ini ya saya lanjutin hadis berikutnya. Ini kalau saya baca Arabnya nanti kelamaan apa enggak ya, saya langsung ke ininya aja ya. Ada malaikat yang terkagum-kagum dengan amalan seseorang karena amalannya itu banyak Pak. Dan malaikat kan tukang nyatet kan. Wah hari ini ngaji ya, sebelum taklim baca Quran dulu, dicatat malaikat. Sampai malaikat terkagum-kagum. Tapi contohnya jangan yang tadi lah, kita bukan yang gitu kok. Jangan yang tadi, ini contohnya. Pokoknya ada malaikat yang terkagum-kagum atas kebaikan amalan seseorang karena banyak sekali ibadahnya rajin. Oh ibadahnya rajin, ibadahnya banyak. Kemudian sampai kepada Allah, wahai malaikatku, kamu cuma bisa nyatet. Jadi malaikat aja terkagum-kagum Pak, tapi di hadapan Allah mentah semua. Malaikat, kamu cuma tugasnya nyatet, kamu nggak tahu dia beramal ikhlas karena aku apa enggak gitu. Ternyata orang yang dikagumi oleh malaikat amalannya banyak, di hadapan Allah nggak diterima karena Allah tahu orang itu amalannya tidak ikhlas. Sebaliknya ada orang yang malaikat aja prihatin, Pak, ini orang pas-pasan banget, sholat cuma 5 waktu, itu juga kadang-kadang sholatnya di rumah, ngaji baca Quran menjelang Ramadan orang baca Quran dia mah enggak, pokoknya pas-pasan aja Pak, yang wajib-wajibnya saja ya, sedikit amalannya pas-pasan. Tapi pas-pasan itu bukan berarti tinggalin yang wajib dilaksanakan. Kata Allah, kamu cuma bisa nyatet malaikat, tahu nggak? Walaupun dia amalannya sedikit, tapi dia ikhlas karena aku terima. Nah, ini maksudnya bukan berarti gini, gak usah banyak-banyak, bukan Pak. Maksudnya ibadahnya yang banyak tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini terkait apa itu, tentang pentingnya keikhlasan. Kalau ikhlas itu kan bisa di ininya itu, lawannya itu riya, bahwa orang yang gak ikhlas itu biasanya karena pengen dilihat, pengen dipuji. Ada hadis Nabi begini, lama khalaqallahu ta'ala jannata 'adn, tatkala Allah menciptakan surga Aden. Surga Aden itu kalau saya baca di dalam Al-Quran itu keterangannya surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Terus surga yang satu keluarga itu nanti bakal dikumpulkan di sana Pak. Kita punya kakek,
kita punya buyut, buyut itu bapaknya kakek. Kita nggak sempat ketemu buyut, ketemu kakek juga kita masih kecil misalnya. Itu nanti kita bakal ketemu di surga Aden kalau kita masuk surga Aden ya. Itu reuni lintas generasi, keluarga itu saling ketemu walaupun matinya nggak bareng. Ya, makanya jangan pernah berpikir kalau mati itu berpisah selamanya. Mati itu cuma soal waktu. Iya, yuk pulang duluan. Nanti kita nyusul, sama-sama mendapatkan nikmat kubur, sama-sama mendapatkan nikmat surga bakal ketemu. Nah, keluarga kumpul itu diantaranya itu di surga Aden. Nah, ketika Allah menciptakan surga Aden, ya di sana keterangannya gini, fiha ma la'ainun ra'at. Surga Aden itu mata kita belum pernah lihat keindahannya, wala udhunun sami'at, telinga kita juga belum pernah dengar, wala khatara ala qalbi basyarin, belum pernah terbesit dalam hati itu, belum pernah. Tsumma qala laha takallami, terus Allah itu bilang ke surga Aden, surga Aden ngomong. Surga Adennya bisa ngomong ke Allah, ya tentu dengan bahasanya dia. Faqala qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukminun. Sampai 3 kali. Surga Adennya itu sampai 3 kali, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin. Tsumma qala, terus surga Adennya bilang lagi, inni haramun ala kulli bakhil, saya haram dimasuki oleh orang yang bakhil. Jadi orang bakhil, orang pelit itu tidak mungkin masuk surga Aden. Enak banget orang pelit masuk surga Aden. Iya, saya setuju ini Pak. Jadi ini haramun ala kulli bakhil, kata surga Aden, aku haram dimasuki oleh orang bakhil. Maka kalau pengen masuk surga Aden jangan jadi orang bakhil. Jadi jangan tangkap orang sama diri sendiri aja kadang bakhil. Ngirit banget. Lauknya lauk yang kemarin, padahal bisa beli yang fresh. Iya, diangetin lagi, akhirnya nggak sehat. Jadi ini haram ala kulli bakhil, aku haram untuk orang yang bakhil, wa munafik, dan orang munafik, wa murain, dan orang yang ria. Murain itu orang yang ibadah itu pengen dilihat. Tapi ini Pak, untuk keukuran orang itu ikhlas itu biasanya istiqomah. Kalau ikhlas itu ya istiqomah. Orang kalau sudah ikhlas itu pasti bisa istiqomah. Kalau orang anggot-anggotan itu berarti dia belum ikhlas. Baru ke masjid, kelihatan, besoknya gak muncul lagi tuh. Nah, itu berarti belum ikhlas ke masjidnya, masih terpengaruh dengan ocehan orang. Kemarin kemana aja? Lagian gak usah dikomentari Pak, kalau ada orang yang tiba-tiba ke masjid atau yang tadinya nggak kelihatan terus kelihatan lagi, biarin aja, nggak apa-apa, punya hak. Nggak usah kemarin kemana aja, kepo aja. Nggak usah ditanya-tanya begitu. Tapi memang ini Nabi itu salah satu kebiasaan Nabi itu kalau habis imamin itu menghadap ke makmum. Nah, salah satu tujuannya itu Nabi lihat-lihat yang tadinya biasanya ada terus nggak ada, itu pasti ditanya sama Nabi. Aku tadi pagi nggak sholat dulu, mana? Gitu. Boleh juga sih dipraktikin. Boleh dibagi satu-satu. Iya. Jadi surga ada, surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, pemandangannya indah, ya, terus tempat berkumpulnya satu keluarga, kita bakal kumpul di sana. Itu tidak mungkin kita bisa masuk ke sana itu kalau satu bakhil, yang kedua munafik, yang ketiga murain, orang yang ibadahnya itu karena pengen dilihat. Nah,
Terakhir, hadis terakhir yang saya bacakan nanti habis ini kita tanya jawab. Yu'maru bi unasin minan nasi yawmal qiyamati ila jannah hatta idza danu minha wastashku raihataha wa nadhuru ila qusuriha wa ila ma a'adda Allahu li ahliha nudu an israfuhum anha wala nusiba lahum fiha yarji'una bihasratin wa nadamatin. Ini saya langsung ke ininya aja ya. Jadi gini, nanti ada sekelompok orang yang disuruh masuk surga oleh Allah. Suruh lihat Pak, surga itu kenikmatannya kayak apa, bau harumnya kayak apa, sampai sekelompok orang ini tuh masuk ke dalam surga, harum banget, sampai lihat musul itu, makanya di bahasa Arab lagi Pak, kasur tempat tidur kan, itu juga dari bahasa Arab. Qusur, kalau kita kan nyebutnya kasur, timpan-timpan yang tersusun-susun. Jadi ada sekelompok orang yang suruh masuk surga, suruh lihat di surga kenikmatannya begini, kasur-kasur yang kumpul timpan-timpannya, apalagi kalau sampai dilihat itu bidadari. Tapi bukan buat kalian, kamu keluar lagi, kalian keluar lagi. Terus orang itu bilang gitu, ya Allah, kalau saja kami langsung dimasukin ke neraka, jangan dilihatin dulu surga, mungkin itu jauh lebih baik. Karena Allah sengaja aku perlihatkan tempat kenikmatan untuk kekasih-kekasihku. Sengaja aku perlihatkan surga, segala kenikmatan untuk orang-orang soleh, bukan untuk kalian, bukan. Kalian tempatnya di neraka. Kenapa? Karena kalian dulu kalau di depan umum kelihatannya kayak orang baik, Pak. Kalau di depan umum nih kayak dia, ya orang soleh. Tapi kalau lagi sendiri di rumah, lain lagi Pak. Kalian melakukan dosa besar tanpa beban saat sendiri, tapi di depan umum kayak orang baik, kayak orang soleh. Jadi artinya gini, berarti dia itu asalnya yang gak baik, itu pencitraan doang. Dia berbuat baik bukan karena Allah, tapi cuma pencitraan aja. Iya, mengajarkan lemah lembut, tapi sama keluarganya kasar. Nah ini berarti kebalikannya. Makanya gini Pak, kata Sayyidina Ali itu kun indallahi khairun nas, jadilah kamu di sisi Allah sebaik-baiknya manusia. Wa kun indan nafsi syarrun nas, jadilah engkau dalam pandangan dirimu sendiri itu seburuk-buruknya manusia. Maksudnya gini, kita itu kalau melihat diri kita ini masih banyak kurangnya, masih banyak alpanya, masih banyak lalainya gitu. Jadi gak ujub sama sekali, yang ada tuh saya masih bodoh, masih jauh. Maksudnya gitu Pak. Wa kun aidan nasi rajulan minan, dan jadilah kita di antara manusia seperti mereka apa adanya, jangan pengen kelihatan soleh, jangan pengen kelihatan seperti beda sama yang lain, biasa saja. Karena orang yang menampakkan kebaikan di depan umum tapi aslinya nggak begitu, itu ancamannya begitu. Nanti dilihatin surga tapi nggak masuk, cuma dipamerin doang sama Allah. Kamu nggak punya hak. Kamu kalau di depan umum kayak orang benar, kayak orang baik, tapi kalau lagi sendiri melakukan dosa besar tanpa beban, berarti dia kan artinya amalannya bukan karena Allah. Dia takutnya bukan sama Allah, dia malunya bukan karena Allah. Makanya takut dan malu itu yang benar adalah takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu bisa dibohongin Pak. Iya. Makanya apalagi di zaman sekarang itu ya HP maksudnya ya. Kita kan bisa melihat apa aja di HP.
Jadi kalau kita nggak takut sama Allah ya begitu, di luar kelihatannya kayak dia, tapi pas lagi sendiri di rumah bukain segala macam itu. Padahal Allah menatap kita, Allah lihat kita. Baik, itu sebagai pengantar aja Pak, saya senang ada jawab. Silakan Pak kalau memang ada. Baik, Bapak mungkin lebih ada yang mancing. Ya, ya. Kalau ada yang biar itu talent ini biar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada saksian ini yang mana membahas tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah lakukan lupakan, lakukan lupakan, lakukan lupakan. Itu definisi menurut saya. Yang kedua begini, ketika kita bisa mengukur panggilan seseorang, karena ikhlas itu tidak dilihat dengan kasat mata. Karena yang tahu ikhlas itu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai kita mendefinisikan ikhlas itu tanpa kelihatan. Nah, Haji Nanang orangnya soleh banget, padahal dia baru di keluarga atau di mana ini buatannya. Tapi begitu kelihatan sama orang. Tapi bukan seperti itu. Artinya jangan sampai ketika keikhlasan seseorang itu biar tatkala mendeskripsikan seseorang ketika berbuat baik di contoh kami. Tapi di sinilah kita bisa mengukur keikhlasan itu ada pada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah, supaya kita bisa lillah dalam diri kita, dalam hati kita, tidak ada keraguan, tidak ada niat untuk melakukan dia atau melakukan dia kepada orang itu saja. Karena kita sudah ngeri terkadang kita berbuat baik terhadap ngerinya ada sesuatu hal yang mengajak dalam dunia kita, di mana supaya kita itu benar-benar ikhlas sama Allah, benar-benar kita yakin sama Allah. Karena ketika kita tidak melakukan dan pikiran kita terpaut pada saya nggak ikhlas. Kalau kata-kata saya pernah mendengarkan kata-kata mantan wakil presiden yaitu Pak Yusuf Kala. Beramallah kamu sebanyak mungkin meskipun kamu tidak ikhlas. Lama-lama ketimbang sedikit tapi ikhlas nggak apa-apa. Sedikit ikhlas, banyak nggak ikhlas nggak apa-apa. Lebih banyak ikhlas. Lama-lama kamu akan ikhlas. Inilah karena Allah. Itu saja sudah bagaimana supaya kita itu kuat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi ikhlas itu sebenarnya bukan barang jadi Pak. Ikhlas itu upaya. Jadi misalnya begini, ini ikhlas itu gini. Misalnya ini secangkir kopi, ya. Kopi itu kan butek ya, namanya kopi kan, masa kopi gede. Tapi ini bukan bermaksud nyindir, saya biasa aja Pak. Ini kopi kan butek. Nah, ikhlas itu adalah ketika kita menuangkan air bening terus sampai kopinya itu hilang, akhirnya jadi bening. Itu yang disebut dengan ikhlas. Nyambung dengan pertanyaan tadi bahwa nggak apa-apa kalau kita beramal terus belum ikhlas, terus saja ya, terus. Tapi nanti sambil di ini Pak, dibuat rasa pengen dilihat orang lain itu dihilangin. Nah itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan barang jadi otomatis kita beramal bersih. Enggak. Namanya manusia itu pasti ada aja Pak. Kalau dilihat orang yang senang, dipuji orang yang senang, dipuji oleh orang boleh enggak? Ya boleh, yang penting jangan ngarepin gitu. Kalau dipuji oleh orang ya tinggal baca alhamdulillah. Nah makna alhamdulillah itu bahwa itu bukan saya yang hebat, tapi Allah.
Nah, bagaimana agar kita bisa ikhlas? Iya, resepnya itu adalah kebaikan apapun yang kita lakukan itu sebenarnya bukan kebaikan kita, tapi kebaikan Allah. Kalau kita mengklaim kebaikan kita itu kebaikan kita, itu nantinya nggak ikhlas, ada pamrih. Ya, walaupun ada pamrih yang dibolehkan yaitu mengharapkan pahala, itu pamrih juga sebenarnya, tapi dibolehkan. Ya, tapi kalau orang sudah meyakini bahwa kebaikan itu adalah kebaikan Allah, tidak ada aku di dalamnya, hanya Allah saja, maka ya udah terserah Allah gitu. Makanya gini, bagaimana agar kita bantu orang terus kita bisa ikhlas? Ya yakini bahwa kita bisa bantu orang itu bukan kebaikan kita, tapi kebaikan Allah. Apa buktinya kebaikan Allah? Apa yang kita punya kan hakikatnya bukan punya kita, itu punya Allah yang dititipkan kepada kita. Kemudian punya Allah itu kita kasih ke orang lain. Terus apa hebatnya kita? Ya nggak ada hebatnya. Kita memang ditakdir oleh Allah punya rezeki lebih. Kemudian kita berbagi kepada yang lain. Nah, kita berbagi kepada yang lain itu yang kita bagi punya Allah sebenarnya. Jadi itu Pak, bagaimana agar kita bisa istiqomah ikhlas? Ya yakini bahwa kebaikan apapun yang bisa kita lakukan itu bukan kebaikan kita, tapi kebaikan Allah. Allah itu makna la haula wala quwwata illa billah. Kita bisa melakukan kebaikan itu karena pertolongan Allah. Kita bisa menjauhi maksiat juga karena pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini terkait dengan pernyataan Pak Yusuf Kala, ya ada benarnya juga. Jadi kalau kita sedekah banyak gak ikhlas, kan kadang-kadang itu percuma, daripada banyak gak ikhlas masih mendingan dikit tapi ikhlas. Itu sebenarnya dalilnya orang pelit begitu tuh. Kalau kita bisa banyak terus sedekahnya sedikit, ya saya ikhlasnya sedikit soalnya. Kalau banyak gak ikhlas berarti pelit. Ya, kalau kita mampu banyak, walaupun di hati kita masih ada kotoran-kotoran, saya mau korban, saya mau cari sapi yang kepalanya besar, yang badannya gede, terus masih ada, biar orang lihat itu punya Pak Haji siapa sih gitu kan, masih ada perasaan nggak apa-apa Pak, beli aja yang gede gitu. Nanti juga lama-lama itu perasaan itunya hilang. Saya sering berpikir gini Pak, saya pernah sekutu sama Ustaz Muhammad Zain yang Qori internasional itu. Beliau itu kan kalau baca Al-Quran itu kan di lagu-lagu terus divariasinya kayak gitu, terus kayak dimain-mainin lagunya itu. Dalam pikiran saya ini kayak pengen dipuji gitu. Kalau kan biasa kalau waktu Masya Allah, Allahu Akbar, apalagi kalau di Pakistan itu Pak. Kori itu disawer langsung, tebar-tebar di depan. Menurut saya nggak etis sebenarnya. Karena panggung terus disawer kayak sawer penyanyi dangdut. Kalau di Pakistan begitu. Ya, ini suaranya enak, nafasnya panjang, diulang-balik bacanya seperti kayak orasi demonstrasi. Ini ikhlas apa enggak sih hatinya? Tapi saya berpikir lagi, mungkin awal-awal kita melakukan kebaikan itu masih ngarepin pujian orang lain, tapi lama-lama kita juga bakal bosan dengan pujian orang lain, bakal bosan. Nanti kalau udah bosan dengan pujian makhluk, ikhlas nanti. Jadi cuma kayak gitu doang, emang udah bawaannya begitu. Jadi lagi-lagi benar, ikhlas itu nggak bisa orang lain yang menilai, dan kita nggak boleh menilai orang lain. Wah itu orang gak ikhlas. Ikhlas itu antara yang bersangkutan dengan Allah. Dan gak bisa juga orang yang sholatnya, ada sholatnya gini, Pak kok sholatnya gak di masjid. Waktu itu saya ngajakin seseorang lah, ya Pak jamaah masjid, maaf ya Tan, saya kalau sholat gak mau ke masjid, saya gak pengen kelihatan katanya, sholatnya pengennya di rumah, gak mau riak. Ada benarnya juga sih, tapi ya namanya sholat berjamaah itu ya kan bareng-bareng. Bareng-bareng, jangan-jangan itu cuma arisan doang. Iya.
Jadi balik lagi bahwa sekalipun kita belum bisa ikhlas, jangan kemudian kita tidak beramal gara-gara kita belum bisa ikhlas. Terus aja Pak, walaupun hatinya kita masih ngarepin pujian, masih begitulah, terus aja nanti juga hilang sendiri. Maka Allah akan bantu orang yang belum bisa ikhlas bakal bisa ikhlas kalau dia istiqomah. Ya, istiqomah, dan insya Allah kalau kita bisa istiqomah itu tandanya ikhlas. Ya, orang yang istiqomah itu amalannya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun kita yang sudah istiqomah sholat berjamaah, subuhan di masjid, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ikhlas. Ya, kalau saya perhatiin, ya insya Allah kan HP-nya nggak cuma pas kajian Ahad aja kan, ya, tiap pagi insya Allah ramai. Saya Pak, kan saya juga sering isi kajian subuh di masjid-masjid lainnya. Di sini tuh termasuknya banyak yang menang. Di sini tuh banyak. Apalagi ini saya untuk hari ini nggak lihat santri ya kayak. Oh gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah ya, maksudnya kegiatannya juga jalan lancar, ada santri yang dilibatkan juga. Pertanyaan lain silakan. Ya, ibu-ibu tuh ada, ibu-ibu, ada ibu-ibu nanya. Oh, ibu, Ada. Iya. Mic-nya ditaruh di sana satu, tapi biar pahalanya banyak. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keikhlasan Pak Ustaz, sedikit saya cerita. Keikhlasan itu bukan atas instruksi orang lain. Seperti misalnya ada teman cerita, gitu kan, udah kamu ikhlas aja. Namun pribadi orang tersebut belum tentu menerima itu. Jadi ikhlas itu tidak dapat instruksi orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya, masalah ketakutan yang banyak ya. Orang itu bilang, saya sudah ikhlas loh, tapi setelah itu apakah boleh kita mengingatkan orang tersebut? Ya. Seharusnya orang tersebut kita ingatkan terus tenang. Oh, terima kasih ya sudah mengingatkan saya, kalau saya punya ikatan kita kepada kamu. Namun orang tersebut kan tidak suka. Seharusnya bersyukur ya ingatannya. Terus saya bertanya, apakah keikhlasan yang sudah pernah diucapkan namun diulang kembali diterima nggak sih sama Allah? Misalnya, oh saya ikhlas setelah itu, saya modal itu orang tersebut jadi aku nggak ikhlas deh. Tapi akhirnya kembali kira-kira diterima nggak ya rasa ikhlasnya itu sama Allah? Jadi pertanyaan saya, keikhlasan itu memang harus dari naluri paling lama atau bagaimana? Kita jawab lagi. Terima kasih. Ya, jadi keikhlasan itu sebenarnya amalan hati. Amalan hati. Kalau orang berulang-ulang saya ikhlas, justru khawatir justru dia nggak ikhlas. Karena dia pengen dianggap ikhlas. Ikhlas itu ya udah amalan hati, ikhlas itu. Tapi kalau misalnya gini, kamu dulu tuh bantu saya, kamu ikhlas gak sih? Ya kita bilang ikhlas, itu boleh karena ditanya. Tapi kalau misalnya nggak ditanya, saya ikhlas, ya nggak usah ngomong. Karena orang ikhlas itu nggak pengen tahu orang lain tahu kalau kita ikhlas. Jadi itu cukup Allah. Orang ikhlas itu apa billahi syahidnya. Cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang maha tahu. Jadi, nah terus terkait misalnya gitu, ada orang punya
utang sama kita. Sebenarnya kita udah mengikhlaskan, tapi boleh nggak kita mengingatkan? Ya, ya boleh. Malah harus kalau menurut saya. Mohon maaf ya, takutnya kamu lupa. Dulu kamu pernah minjem uang sama saya belum bayar. Saya sebenarnya sudah mengikhlaskan, tapi kan ya harus saling mengingatkan. Kalau kamu udah ikhlas ya jangan ingetin lagi. Gak bisa juga begitu. Maksudnya lain kali kamu kalau utang dicatat biar gak lupa. Ya, itu artinya mengingatkan orang punya utang itu boleh. Dan itu bukan berarti tidak ikhlas. Malahan kalau gini Pak, ada orang uang kita terus kita kasih, dia nggak bayar, kita diemin aja, malah nggak mendidik gitu ya, kayak gitu nggak mendidik. Yang penting kita ngomongnya baik-baik. Ya, yang penting kita ngomongnya baik-baik. Jadi gini, kalaupun mau diikhlaskan, dan sebaiknya itu ngomong Pak. Misalnya gini, ada orang yang pinjam duit ke kita 1 juta misalnya, kita mau mengikhlaskan, ya nggak usah diem. Maksudnya kita ngomong, kamu kan pernah minjem uang sama saya, jadi udah saya ikhlasin buat kamu aja. Itu ikhlas boleh. Karena gini, takutnya orang itu kepikiran terus, karena belum bisa bayar kepikiran, asal mau keluar rumah ada kita gak jadi. Jadi kita perlu ngomong juga, udah kamu pernah punya utang sama saya 1 juta, saya ikhlaskan. Tapi jangan buru-buru begitu juga, takutnya nanti bahasanya itu jadi ketagihan. Kalau pinjam sama si itu nanti nggak usah dibayar. Malahan kita kalau pinjam uang sama orang yang nggak mau dibayar, malah nggak mau pinjam lagi, nggak enak gitu, malah nggak enak. Jadi misalnya gini, kita jadi piutang Pak, kita yang menghutangi, kita mau mengikhlaskan, kita mau mengajak. Ya, dulu ada almarhum gini Pak, orang meninggal, terus diumumin kalau ada sangkut utang piutang mengenai almarhum, ngomong saya. Itu ternyata ada beberapa yang datang, justru orang terdekatnya almarhum, ponakannya. Iya, mohon maaf, dulu almarhum pernah minjem 300.000. Kelihatannya memang kurang etis, kok ponakan ngomong begitu. Tapi saya ngomong begini bukan lagi, saya mau akad aja, saya ikhlaskan gitu. Itu jauh lebih bagus daripada diem-diem. Terus ada lagi, belum pernah minjem 1 juta, terus kata anaknya udah saya bayar, nggak apa-apa. Itu ponakan-ponakannya itu pada datang. Jadi memang gini Pak, kalau kitanya belum bisa ikhlas, lebih baik ngomong. Misal keluarga kita ada yang meninggal, terus kagak enak, kagak tega, orang dia aja lagi sedih, ditinggal mati, masa saya tagih? Ya kalau kitanya mengikhlaskan ya diem ya gak apa-apa. Tapi kalau kitanya masih ngeri, lebih baik ngomong. Wah nanti aja lah, naginya di akhirat kecembelan. Naginya nanti aja di akhirat, gak usah. Kalau mau diikhlaskan, diikhlaskan. Kalau belum bisa ikhlas ya datengin aja keluarganya. Tapi kalau kita tahu keluarganya gak bakalan bisa bayar, ya percuma juga, ya udah diikhlaskan. Ya, terima kasih. Cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.